mesrahan. Ada perwakilannya yang menjawab ya. Betul. Oke. Ini yang baru-baru ada Ibu Delsiana Lobo ya. Ada siapa lagi nih? Ibu Petronella Nunukan. Yuk di-on-kan kameranya Bapak Ibu ya, teman-teman, di-on-kan kameranya. Kita belajarnya santai biar bisa ngelihat ya mukanya seberapa serius kita belajar pada hari ini ya. Oke. Ini sudah semua, udah baru 13 orang yang lain mana biar nggak terlambat. Iya, masih nunggu nih beberapa nih. Mana Esna, Ya, Bu Santi, siapa lagi? Meita, Bu Joyce juga belum masuk ya. Ya. Gak apa-apa, kita tunggu 4 menit lagi ya. Sambil sapa-sapa dulu yang lain. Eh, di-on-kan ya kameranya, teman-teman. Nggak ada yang off kamera. Ibu Ida, Ibu Lina, Ibu Ludia. Jadi kita udah sisa 8 hari ya. Tidak terasa 8 hari lagi kita akan menutup 2025. Hmm. Selamat malam Pak Markus, Ibu Magda. Oke, baik kita segera mulai 2 menit lagi. Timnya Bu Santi udah masuk? Oh. Iya, sudah ada Bu Queen, tapi ini Victoria di kampung Pak Sul lagi di Paris, jadi tidak bisa tidak bisa join. Oh my God. Ada ini tim saya Esna, Ibu, mana Esna, Esna? ada Ibu Magda, Ibu Petronella, siapa lagi ini ya? Ya, Esna Ada lagi belum masuk. Esna, Esna belum. Ya, Tina Esna belum? lagi. Iya. Oke. Esna lagi. Aku hadir. Oh, sudah Ah, hadir. baik. Pak Markus sudah hadir ya, sudah hadir. Mantap deh Esna ya. Oke. Semangat Oke. ya. Vina, Oke, kita oh Vina segera enggak mulai. ada ya? Hmm. Oke, kita segera mulai ya. Selamat datang di bisnis kelas, ini kelas perdana. Nanti seminggu kita akan adakan 2 kali. Jadi hari ini dan hari Selasa dan hari Sabtu untuk jadwal minggu ini. Pastikan yang hadir pada hari ini hadir di sesi kedua. Kenapa? Karena biar nggak ketinggalan. Jadi biar bersambung ya. Nah, kali ini kita akan belajar materinya sangat sederhana. Pak Markus, Ibu Ludia, Bu Lina, Bu Ida, di-on-kan yuk kameranya. Siapkan catatan, kita akan belajar bersama-sama. Nah, kali ini saya akan bawa karena ini saya lihat yang hadir ini Ibu Agustina udah posisi TE ya Ibu Agustina. Ibu Agustina Ciain, Ciain. Soalnya Bu Joyce nggak hadir ya, saya juga nggak bisa cek. Ciain udah posisi TE belum? Belum ya? Belum. Di jaringannya itu, nah nanti hari ini semuanya bisa buka jaringan dan nanti kita akan ada tugas untuk langsung dikerjakan hari ini ya. Karena saya lihat kalau dengan adanya sebenarnya perkembangan bisnis ini akan terjadi percepatan setiap minggunya kalau kita tahu tekniknya dan kita tahu cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Banyak yang terlihat aktif bisnis tapi belum tentu caranya benar. Nah, jadi sekarang kalimat kunci yang pertama yang kita akan pelajari adalah menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Baik belum tentu benar ya. Orang semangat, orang aktif belum tentu hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan.
Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita di 2026 ini bisa naik kelas? Sebenarnya sekarang ini kita sudah masuk di periode Januari, ya, dimulai dari tanggal 19 Desember sampai 18 Januari itu sudah masuk periode Januari, ya, produksi Januari. Jadi sebelum masuk tahun baru pun kita udah tahun baru nih, ya. Nah, jadi teman-teman, saya lihat closingannya banyak nih, ya, seperti Via closingannya banyak, kemudian Esna juga closingannya sudah banyak, Ciain, Ibu Santi, ya, Ibu Lina juga sudah ada closingan, Ibu Ida, Ibu Yohana, Pak Markus, Ibu Ludia, ini semuanya sudah punya closingan. Nah, mari kita lihat kembali kondisi jaringan kita. Seperti apa kondisi jaringan kita. Nah, dan di sini saya akan mengajak teman-teman untuk kita jalan-jalan virtual. Artinya gini, ini bisnis besar. Kita butuh, yang pertama kita butuh persiapan. Ya, menjalankan bisnis ini kita butuh persiapan. Ya, sebelum menebang pohon yang besar, tentunya kita perlu mempersiapkan untuk mengasah kapak atau parang kita sehingga akan memudahkan kita untuk lebih cepat menebang pohon, ya, nggak capek. Kalau orang tebang pohon parang atau menggunakan kapak yang tumpul pasti akan membutuhkan energi yang ekstra, kemudian pasti capek. Coba teman-teman ibu-ibu, ya, kalau masak di dapur pisaunya tumpul, gimana rasanya? Mau potong daging kok pisau ini rasanya kayak pakai sendok aja nih, nggak enak kan? Ya, kalau potong daging, ya, rata-rata ini ya pemakan makanan halal, non halal semua, ya. Tadi saya ada keluarin daging babi untuk persiapan mau masak abis saya mau potong-potong nih, ya. Daging babi 5 kilo. Nah, pisaunya harus tajam. Kalau nggak tajam nggak enak banget, itu pasti ngomel-ngomel gitu. Nah, jadi sama nih, kita menjalankan bisnis ini juga butuh persiapan, ya. Kita anggap aja ini kita baru mulai, ya, baru memulai bisnis, jadi persiapan. Persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang pebisnis yang berhasil? Yang pertama, persiapan yaitu kita persiapan, ya, kita butuh waktu. Setiap orang punya waktu yang sama. Tuhan memberi kita waktu yang sama, 24 jam waktu yang adil buat kita semuanya. Tetapi ada orang yang begitu sibuknya dari pagi-pagi subuh, ya, jangan sampai kita terjebak, ya teman-teman. Untuk menjalankan bisnis ini diperlukan fokus. Nah, 1 minggu ini saya sudah mengarahkan para leader untuk di morning call. 1 minggu ini kita akan bahas tentang kekuatan fokus atau the power of focus. Ini menjaga di minggu pertama, masuk minggu pertama di periode Januari ini, dibutuhkan kekuatan fokus. Karena kalau kita nggak fokus, meleng aja sedikit, kita ketinggalan. Ya, jadi kekuatan fokus. Nah, makanya teman-teman jangan ketinggalan di morning call. Ya, hubungi leadernya. Apa nih yang mau dipelajari tentang kekuatan fokus atau the power of focus. Jadi saya nggak perlu menghabiskan waktu untuk bahas di training kali ini. Nah, yang pertama persiapan. Yang pertama waktu. Setiap orang diberikan waktu 24 jam dan setiap kita punya kesibukan. Ya, termasuk saya, teman-teman juga punya kesibukan. Nggak ada orang nganggur di bisnis ini. Apalagi menjelang Natal, ya. Semua alasan itu benar. Bikin kue lah, mau menyambut tamu, bersih-bersih rumah, itu semua alasan benar. Latihan di gereja, semuanya benar. Tetapi, ya, butuh namanya komitmen. Mana yang lebih penting, ya? Tuhan juga penting, ya. Tetapi kalau misalkan training atau pertemuan nggak bisa hadir, nggak masalah. Kasih tahu, ya. Mohon maaf teman-teman, saya lagi di gereja, saya nggak bisa ikut training, ya. Nanti setelah itu tanya ke leadernya, ya, supaya nggak ketinggalan informasi.
Kemudian jadi waktu ya diatur, kita butuh namanya time management atau mengelola waktu dengan baik. Karena waktu ini 24 jam itu rasanya kok singkat banget ya. Baru bangun pagi, baru bikin ini itu, nggak tahu udah jam 12. Ya, baru ini itu, udah jam 5. Baru duduk mau Zoom ini, udah jam 9 malam. Jam 10, jam 12, hari berganti. Cepet banget. Nah, time management. Ada namanya pencuri fokus. Pencuri fokus itu artinya gini, semua hal itu memang bagus, tapi nggak semua hal itu berguna dan kita lakukan. Jadi saya menginginkan ya teman-teman supaya fokus kita tidak teralihkan dengan hal yang boten-boten. Ya orang Jawa bilang boten-boten yang nggak penting-penting. Ya pagi-pagi bangun tidur, usahakan tenangkan pikiran. Download dulu energi positif masuk dalam hidup kita. Jangan bangun pagi sibuk dengan telepon sana sini, telepon sana sini. Tahu nggak, itu nanti menguras energi. Kalau kita telepon ngomong yang enggak, itu menguras energi dan tim kita terbengkalai. Jadi kita harus bisa sekarang, kalau menjadi orang sukses, saya pribadi ya, untuk menjadi orang sukses, pertama, kita itu sendirian. Harus memilih dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita menghabiskan waktu. Jangan sampai orang-orang toksik, orang-orang yang nggak penting-penting amat, itu mencuri fokus kita, menguras tenaga dan waktu kita. Sehingga waktu kita dengan tim yang harusnya kita bisa bantu untuk prospek, kita bisa untuk belajar, itu terkuras. Ya, saya lihat nih banyak nih tim-tim pagi-pagi udah sibuk dengan telepon. Ya teleponnya itu ngobrol yang boten-boten, yang nggak penting-penting. Bolehlah ngobrol dengan saudara, ngobrol dengan teman, oke. Tapi dibatasi. Oh mohon maaf ya, saya ada tanggung jawab. Minimal bangun pagi, download hal-hal positif, energi positif masuk dalam diri kita. Dengan cara bagaimana? Berdiam diri dulu, meditasi, berdoa, memperkatakan hal-hal, memperkatakan berkat atas diri kita, memperkatakan hal-hal positif. Hari ini saya percaya ada kabar baik, hari ini saya lebih tenang, hari ini saya bahagia, hari ini saya berkelimpahan, hari ini saya sehat, hari ini saya bahagia, hari ini saya penuh dengan closing. Itu teman-teman. Nah, baru setelah itu, setelah doa, setelah afirmasi, memperkatakan hal-hal yang positif, dengerin video vitamin pagi. Ada yang merasakan manfaat dari video vitamin pagi? Ada? Siapa yang merasakan bertumbuh dari video vitamin pagi? Coba Esna buka mic-nya. Pertumbuhan apa, perubahan apa yang kamu alami dari rutin mendengarkan video vitamin pagi? Yuk di-sharing. Terima kasih banyak Bu Queen. Selamat malam semuanya. Vitamin pagi itu kadang ya buat kita semangat lah. Yang ya awal-awalnya itu saya tidak suka karena saya belum terbiasa baca-baca begitu, jadi kadang enggak terlalu peduli gitu. Pas ada satu kemarin soal apa ya, itu yang baru menyentuh, jadi tiap pagi itu selalu baca, terlalu dengar atau baca-baca ulang dari yang ditulis Kakak Santi ya, Ibu Mentor, ada Ibu Joy selalu kasih kata-kata itu ya, itu yang bikin kita semangat. Ada ya. Oke, mantap. Ya, jadi satu kata yaitu membiasakan diri ya, dari Esna tadi bilang ya, karena belum terbiasa dengar video yang ada. Jadi aduh kayaknya males gitu, padahal video itu durasinya nggak sampai 10 menit loh. Ya kan? Tapi karena kita tidak terbiasa, itu jadi males. Padahal di situ ilmunya itu ada di situ. Nah, nggak ada ilmu nggak di situ? Ya kan? Ada ilmunya. Jadi itu persiapan ya. Ada satu survei membuktikan begini. Kalau pagi hari kita udah kerasa kerusu,
kita udah emosi, aduh senggol dikit, suami ngomong apa, kita udah nyambung dengan emosi, anak ngomong apa, kita udah nyambung dengan emosi, percayalah. Kalau kita mulai pagi dengan emosi, dengan sesuatu energi yang negatif, sepanjang hari itu udah kacau. Pasti bawaannya marah-marah. Bawaannya hal yang negatif. Kenapa? Karena udah memulai hari dengan hal yang negatif. Dan orang marah itu aja juga menguras energi loh. Coba teman-teman, kalau marah-marah, habis marah-marah itu gemetaran, emosinya naik, ya kan? Bener nggak? Dan itu rasanya pengen, aduh gimana gitu ya. Nah jadi pagi itu adalah kesempatan terbaik untuk kita mengambil, download hal-hal yang baik itu supaya kita mempersiapkan diri sepanjang hari dari pagi sampai sore kita lebih tenang, siap menghadapi hari ya, siap menghadapi tantangan baik dari keluarga ya, dari dalam, dari suami, anak-anak atau mungkin dengan orang-orang ada di sekitaran kita, kita tidak mudah untuk tergesa-gesa, untuk marah dan lain-lain. Nah, jadi penting sekali untuk lebih tenang ya. Kalau misalkan suka marah-marah bilang hari ini lebih sabar ya, nggak boleh marah-marah, hari ini aku lebih sabar, aku lebih kuat, lebih tenang, lebih bahagia, lebih baik lagi. Nah, jadi itu persiapan teman-teman. Sebelum memulai hari itu juga butuh persiapan, sama dengan memulai bisnis. Ya, dibutuhkan waktu, tenaga, kemudian pikiran yang jernih, pikiran yang tenang. Teman-teman baca di grup ya, Bu Leni sering tulis tentang ketenangan. Dan saya lihat ya, 1 minggu ini kami bersama-sama ya, 1 minggu Bu Leni, saya dengan Bu Leni, saya lihat memang ketenangan itu dibutuhkan banget. Bu Leni itu pribadi yang tenang pagi ya, tenang, lebih tenang, lebih tenang. Nah itu kalau orang tenang itu menghadapi hidup itu jauh lebih menyenangkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita juga butuh ilmu dalam berbisnis ini. Persiapan apa ya? Sebelum kita mau menjalankan bisnis, tentunya kita butuh ilmu. Ya, ini pelajaran dasar, hanya teman-teman catat dulu bahwa persiapan sebelum menjadi cara menjadi seorang pebisnis yang sukses yaitu pertama persiapan. Ya, persiapan waktu dicatat ya, waktu, tenaga, pikiran, ya kan? Ilmu, ya. Ilmu, kemudian skill atau kemampuan ya, kemampuan untuk dekat dengan orang, kemampuan untuk berkomunikasi atau skill ya. Skill, nanti kita akan belajar juga skill, ada people skill ya, ada banyak-banyak nanti saya akan ajarkan. Pokoknya nanti kelas lanjutan ini kita akan belajar banyak hal. Kemudian kita juga butuh persiapan ya, tanggung jawab dan komitmen. Jadi artinya kesimpulannya adalah persiapan mindset dan mental itu penting ya. Jadi dirangkum jadi satu, yaitu persiapan apa? Mindset dan juga mental. Mindset kita pagi-pagi mendownload hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang positif. Kemudian kalau kita sudah mindset kita udah bagus, terbiasa membangun pola hidup yang sukses, pasti mentalnya pun ikut terbentuk. Mentalnya kuat ya, mentalnya jadi tangguh. Karena apa? Dengerin video vitamin pagi dari Mary Riana, bagaimana menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang excellent ya. Tahun depan ini topik kita adalah naik kelas. Saya berharap dan saya berdoa, saya ingin supaya kita bersama-sama naik kelas. Mindset kita menjadi berkembang, mental kita jauh lebih kuat, lebih hebat lagi, lebih siap lagi menghadapi tantangan. Kita nggak tahu 2026 apa yang terjadi, tapi kalau persiapannya matang, ya, ini perjalanan kita 365 hari ke depan, itu perjalanan yang jauh Bapak Ibu. Butuh bekal dalam perjalanan, supaya kita di perjalanan itu tidak barbar, atau ibaratnya dalam perjalanan orang kalau kelaparan itu dia akan melakukan hal apa saja, bisa merampok, bisa membunuh dan lain-lain. Nah, di sini dalam perjalanan bisnis kita butuh persiapkan waktu, luangkan waktu untuk belajar, tenaga, pikiran, skill ya, punya ilmu,
Sehingga perjalanan kita itu kita tidak kekurangan bekal dalam perjalanan sukses kita. Ya. Jadi dirangkumkan persiapan, mindset dan juga mental. Nah, yang kedua, apa yang perlu diperlukan menjadi seorang pebisnis sukses? Yang pertama tadi adalah persiapan, mindset dan mental. Yang kedua, arah. Kita butuh arah. Ini arahnya mau kemana nih? Ini kita mau kemana nih rame-rame malam ini kita kumpul, kita mau kemana? Coba saya tanya teman-teman. Malam ini kita ngumpul, kita mau ngapain? Arahnya mau kemana? Ada yang tahu? Ya, Naik kelas. naik Oh, kelas. kelapa Ya. Arahnya adalah naik kelas, tapi yang pasti kita harus punya tujuan. Kalau kita pengen butuh arah, berarti kita juga butuh tujuan atau goal. Ya, kita butuh tujuan. Nah, tujuan besar kita ya, teman-teman harus tahu ya, kita punya visi besar. Untuk naik kelas, kita punya visi. Tujuan kita bergabung di 3i ini, visi besar kita bergabung di 3i ini adalah satu, menjadi king dan queen. Ya, menjadi raja dan ratu. Kalau kita sampai di posisi itu, kita dibayar 200 juta per bulan. Ini visi. Ini visi. Jadi untuk mencapai posisi ini, untuk bisa sampai di tempat ini, untuk sampai di sebuah kerajaan, kita sedang berjalan menuju kerajaan. Dibutuhkan 8 bulan. Ya. Kita dalam perjalanan menuju sebuah kerajaan di mana kita nanti akan tiba di sana 8 bulan dan kita akan dikenakan mahkota di kepala kita sebagai ratu dan sebagai king dengan mendapatkan penghargaan dan juga bonus setiap bulan sebesar 200 juta per bulan. Coba dibayangkan. Wah, saya menjadi ratu. Pakai baju kebesaran ya. Setiap bulan saya digaji 200 juta. Itu visi utama kita. Bagaimana untuk caranya sampai ke sana? Kita butuh namanya kompas atau arah. Ya, dicatat. Kompas. Yang kedua, kita butuh namanya arah dan tujuan. Tujuan kita udah jelas ya. Visi kita apa? Menjadi king and queen. Bonusnya berapa? 200 juta per bulan. Itu tujuan utama kita. Bagaimana caranya? Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana caranya? Kita perlu menyamakan arah. Jalannya barengan. Jangan jalannya sendiri-sendiri. Jalannya barengan. Ya, kita dalam satu arah. Kita perlu kendaraan untuk sampai ke, kalau jalan kaki, aduh, pasti nggak bisa ya, sulit untuk nyampe ke sana. Kita butuh sebuah kendaraan untuk membawa kita mencapai posisi king and queen dengan mendapatkan 200 juta per bulan. Kendaraan kita ada di mana? Ya, kita butuh cara kerja. Kita butuh kendaraan bisnis. Kendaraan bisnis kita adalah 3i Ribbon. Itu adalah kendaraan bisnis kita. Yang bisa gambar mobil, gambar aja di kertasnya. Saya butuh ya gambar aja jalan ya. Teman-teman visualisasikan aja. Gambar, Esna gambar jalan panjang, di ujungnya itu ada rumah kerajaan ya. Lalu di situ ada harta karun, kita akan dibayar 200 juta per bulan. Nah, dari garis star itu Esna butuh kendaraan, gambar mobil. Lalu tulis di situ 3i Ribbon. Esna naik di mobil. Tapi dalam perjalanan itu pasti banyak orang di pinggir jalan. Mau nggak ikut? Ayo ikut aku yuk. Kita ke puncak kesuksesan. Nggak mau, nggak percaya sama kamu. Ya udah, bye bye. Jalan lagi, ajak lagi. Ya, ayo kamu mau ikut nggak? Ikut saya yuk. Ya kan? Dalam perjalanan itu ada orang yang mau ikut, yang mau naik, ada orang yang tidak mau.
Kalau dia tidak mau naik, apakah kita berhenti? Jalan terus. Ya, jalan terus sampai kita bisa membawa sebanyak-banyaknya orang. Kita punya tim untuk berjalan bersama-sama. Nah, gitu. Jadi di sini dibutuhkan arah. Nah, dibutuhkan arah ini kita di sini kerja tim ya, kita punya tim dari berbagai arah. Tetapi tujuan kita satu, sama, yaitu ke puncak, menjadi king and queen. Ya, Ibu Marefta dari Manado ke Jakarta, anggap saja tujuan kita adalah ke Monas. Esna dari Balikpapan, Ibu Agustina dari Bitung, Ibu Santi dari Malaysia, Via dari Manado, Ibu Ida dari Bitung, ya, Ibu Yohana dari Makassar, dari Malaysia ada Ibu Rosalia, dari Morowali ada Ibu Ludia, dari Kupang NTT ada Ibu Linda, Ibu Leni dari Kendari, saya dari Jakarta, dan teman-teman dari berbagai kota. Nah, itu arah kita. Kita datang dari berbagai arah. Tetapi apa? Tujuan kita satu. Makanya kita sekarang kita tentukan seperti apa arah kerjanya. Ya, kita butuh namanya pola kerja supaya kita seragam nih. Nah, kita seragam. Di sini saya udah menyimpulkan ada bagaimana kita membuat target ya, target tim ya. Jadi di sini eh, yang pertama yang kita bagaimana untuk mulai membuat arah ya. Untuk membuat arah ini kita perlu target, membuat target. Nah, jadi kita samakan dulu arahnya. Oh, nanti lewat sini ya, kita ketemunya di sini ya. Samakan ya, ditulis dulu ya. Kita butuh arah dan tujuan. Yang poin pertama adalah samakan arah. Samakan frekuensi. Samakan budaya, pola kerja ya, supaya kita bisa ketemu. Nah, sekarang 2026 ini ingin jadi tim seperti apa? Tim yang timbul tenggelam, bentar-bentar aktif-aktif gitu. Tapi bentar-bentar kalau lagi sibuk ya udah sibuk. Nah, jadi makanya saya bilang apa? Kita butuh namanya fokus, kekuatan fokus ya. Para leader, Bu Joyce, Bu Leni, mohon untuk dicatat kembali minggu ini di morning call setiap hari bahas tentang kekuatan fokus, the power of focus. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mencuri perhatian kita. Sekali mencuri perhatian kita dan kita gagal fokus, buyar. Kita harus mulai dari nol lagi. Gak enak loh, masa kita mulai dari nol terus. 1 tahun ini mulai dari nol terus. Ya, banyak saya lihat kok. Kemarin saya waktu Bu Leni masih di sini kami sempat evaluasi. Ya, itu tim-tim juga banyak mengalami kendala yang sama. Nggak apa-apa. Nggak harus sempurna, nggak apa-apa karena dimaklumi. Namanya juga baru memulai bisnis. Tetapi dengan belajar ini nanti akan memberikan teman-teman arah baru. Bagaimana supaya lebih maksimal lagi di tahun baru ini, ya. Sebelum masuk di Januari 2020, 8 hari lagi kita masuk Januari, setidaknya sekarang kita sudah mengumpulkan bekal dalam perjalanan. Kita udah curi start dulu nih dari sekarang. Mulai mengumpulkan bekal. Jangan sampai di Januari nanti fokus kita menjadi teralih. Sibuk itu boleh, tetapi harus komitmen. Oh ya, ada Zoom nih. Gak apa-apa deh, saya tinggal dulu deh. Saya ikut Zoom. Oh ya, ada morning call. Pagi-pagi bangun kebiasaan teman-teman, bangun budaya. Jadikan morning call ini sebagai budaya. Ya, nanti kita lebih baik lagi, nanti saya akan meeting dengan para leader yang ada, lebih baik lagi. Morning call-nya mungkin ditetapkan jadwalnya, jadi supaya ini menjadi satu kebiasaan yang udah jam itu udah harus morning call. Ya, Bu Joyce boleh nih ya, nanti kita akan meeting leader, kita akan tentukan bersama. Nah, samakan arah. Caranya bagaimana? Kita punya pola kerja, ya. Pola kerja, saya share screen dulu ya. Pola kerja. Oke.
Udah kelihatan ya? Kita perlu menyamakan arah. Nah, arahnya kita ini gimana? Kita butuh namanya pola kerja. Supaya kita sama-sama bisa sampai ke arah sana, kita butuh pola kerja. Nah, pola kerja kita ini udah seperti ini. Saya lihat beberapa tim sudah mulai terbiasa dengan pola ini dan hasilnya luar biasa. Saya lihat udah pada naik posisi. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke bagaimana strateginya supaya bisa naik kelas. Ya, pola kerja pertama adalah vitamin pagi. Biasakan ya, dimulai sekarang berkomitmenlah untuk dengerin video pagi. Jangan jiplak-jiplak, bikin singkat-singkat, nggak usah panjang-panjang kayak Bu Leni atau Bu Santi. Intinya dengerin, resapi, dan pesan apa yang kalian dapat dari video vitamin pagi itu kirim ke grup. Lalu yang kedua, ikut morning call. Morning call, panggilan pagi sebelum beraktivitas, morning call, ngecas dulu nih sama leader kita arahnya mau kemana, hari ini kita mau kemana. Kemudian yang ketiga, daftar nama, mengundang, dan presentasi. Membuat daftar nama itu setiap hari, ya, diperhatikan lagi. Membuat daftar nama, lalu mulai mengundang, dan presentasi, tentunya presentasinya dibantu oleh leader, ya. Karena nanti saya juga akan siapkan magic paper yang terbaru, di mana nanti Bapak Ibu akan belajar untuk mengundang itu langsung baca aja. Ya, dibaca. Jadi teksnya nanti sudah ada, misalkan Esna, teman bantu saya ya, saya lagi ada tugas dari kantor untuk presentasi. Nah, presentasi saya minta waktu kamu 10 menit ya. Jadi ini saya akan presentasi sebuah program yang keren banget. Namanya 3i Reborn. Ini adalah sebuah program yang membantu kita untuk memiliki penghasilan dan sekaligus punya tabungan, yaitu 3i Reborn. Ya, 3i Reborn ini adalah program menabung dan memberikan 3 manfaat sekaligus. Yaitu pertama, menabung, ya, nabungnya 500.000, 700, 1 juta, ya, selama 5 tahun saja. Setelah 5 tahun kita stop menabung, ya. Lalu tahun ke-6, tahun ke-7 kita udah bisa ambil tabungannya. Dan manfaat kedua adalah proteksi jiwa. Nah, teman-teman, jangan pernah diskon, ya. Jangan pernah diskon namanya cara kerja. Ada yang bilang, aduh susah, nggak bisa lah ikut bahasa itu Bu Esther. Saya mau pakai bahasa saya, nggak bisa. Kalau misalkan suksesnya Anda diskon, Anda courting, pasti hasilnya beda. Hasilnya pasti beda. Ya. Jadi nanti nextnya kita akan belajar magic paper. Nanti saya akan tes satu-satu. Nah, kemudian yang keempat adalah pertemuan. Kenapa pertemuan? Selalu Bu Santi itu saya ingat, cintai pertemuan, cintai pertemuan. Ada acara hadir, ada acara hadir. Kenapa? Pertemuan itu seperti ngecas, ada energinya. Ya, di setiap pertemuan itu selalu ada magic moment. Ya, ada apa ya? Pokoknya teman-teman hadir aja di pertemuan. Kalau lagi down, hadir aja di pertemuan. Sama kayak handphone ya. Handphone kalau udah lowbat, apa yang dilakukan? Dicas. Kalau nggak dicas, mati. Sama juga dengan keadaan kita. Kalau udah lagi down, terus jauh-jauh dari pertemuan, nggak mau hadir dari pertemuan, ngambek sama leadernya, nggak hadir dari pertemuan, wah tamatlah riwayat Anda. Gitu ya. Jadi pertemuan itu penting ya. Setiap pertemuan penting adalah pertemuan penting adalah pertemuan yang tidak dihadiri. Catat ya. Jadi semua pertemuan itu penting. Tetapi pertemuan yang tidak dihadiri adalah pertemuan penting adalah pertemuan yang tidak dihadiri. Nah, yang terakhir adalah konsultasi. Jadi setelah Anda melakukan nomor 3, membuat daftar nama, mengundang, presentasi, lalu mengalami namanya mulai dihantam badai. Oh, tantangan silih berganti. Dihantam kiri, kanan, atas, bawah. Udah kayak di dor. Oh, kamu hati-hati ya ikut itu. Oh, penipuan. Oh, ini nanti kamu gini. Nanti uang kamu dibawa kabur. Akhirnya mereka membuat kita jadi ragu. Nah, kalau kita ragu, apa yang kita lakukan? Apakah kita berdiam diri? Jangan. Konsultasi.
Bertanyalah kepada leader Anda, ya katanya itu kok itu nanti takut ditipu ya ini. Berarti Anda belum menguasai profil perusahaannya. Nah, disitulah nanti kita juga akan belajar, ada sesi ke sana ya. Nanti kita ada belajar 4 kekuatan dari bisnis ini, 4 pilar yang seperti yang sudah pernah teman-teman ikut training startup bersama dengan Pak Arya Setiaki, nanti kita akan belajar lagi supaya lebih mantap lagi. Nah, jadi konsultasi. Nah, sekarang kita akan setelah pola kerja, ini ya, ini ada duplikasi, sistem duplikasi 3M. Yaitu gini ya, saya lihat di sini kan semuanya sudah mengajak ya. Ibu Magna belum ada closingan ya Bu Leni ya? Yang belum ada closingan siapa aja boleh ketik di kolom chat. Yang belum berhasil mengajak orang. Bu Mahda belum ada ya, Bu Santi ya? Belum. Bu Magda belum ada. Tapi tetap semangat kok. Ya, Bu Iya. Mahda ya. Ya, Selalu tetap hadir Iya. pertemuan dan siap untuk Rajin berproses. belajar ya. Oke, yang sudah berhasil mengajak orang, baik itu mengajak 1 orang, 2 orang, saya perhatikan nih closingannya ini, wah ngeri banget ini, apalagi Esna ya, Victoria ya, timnya Bu Santi, kemudian ada Ibu Linda Honga ya kan, itu closingannya juga gila-gilaan itu ya, kemarin banyak banget. Nah, kalau sudah berhasil mengajak orang, Anda perlu melakukan namanya duplikasi. Kenapa? Duplikasi ini adalah daya ungkit kita di bisnis ini yang akan mendongkrak kita untuk cepat naik. Jadi sebenarnya pola kerjanya Anda cukup mengajak 3 lalu duplikasi, nggak perlu ngajak-ngajak lagi gitu. Jadi 3 orang ini yang penting mereka punya mindset yang sama dengan kita ya. Balik lagi kayak tadi, yang penting udah satu frekuensi dengan kita, maka kita tinggal bantu duplikasi. Nah, polanya adalah yang pertama, kalau sudah mengajak ya, tugas Anda adalah membina, bawa dia ke pertemuan, bawa dia ke training, dibina. Ya, dibina. Nanti ada pembinaan, bawa juga ke morning call, edifikasi. Setelah Anda mengajak, bina dulu. Jadi nanti Anda akan belajar menjadi seorang leader ya. Nanti kita akan juga ada pembahasan tentang leadership. Nanti akan juga di materi ini nanti juga akan dibawakan oleh Bu Leni dan Bu Joyce. Jadi teman-teman nanti kita akan terus training seminggu 2 kali. Jangan sampai ketinggalan karena training kita akan terus 1 bulan itu 2 kali. Berarti kita akan ada 8 kali pertemuan ya training. Jangan sampai ketinggalan ya. Setelah mengajak, tugas kita adalah membina. Orang yang kita ajak itu kita bina, lalu kita ajarkan bagaimana cara mengajak. Balik lagi, setelah kita mengajak naik ke nomor 2, Anda menjadi leader, bina dia, lalu ajarkan dia cara mengajak. Paham ya? Jadi ini seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Setelah mengajak, dibina, setelah dibina, ajarkan cara nomor 1. Mengajak, membina, mengajar, mengajak, membina, mengajar, gitu-gitu aja polanya. Ya, gitu-gitu aja. Nah, gimana sekarang sharing untuk sesi pertama di sini dulu. Sekarang saya ingin teman-teman sharing bagaimana kendala saat melakukan duplikasi. Apakah duplikasi berhasil di tim Anda? Dan nanti saya akan lanjut dengan sharing berikutnya adalah membuat target. Ya, membuat target. Oke, dari siapa nih yang mulai duluan nih? Ibu Ludia, gimana selama 1 tahun ini menjalankan 3i, kendala-kendala apa aja yang dialami? Ya, selamat malam Bu Esther, terima kasih. Malam semua. Kendala yang dialami banyak ya. Kendalanya itu ya karena mitra ya banyak alasan daripada komitmen pada tujuan atau impian. Kendala kedua ya pada diri saya sendiri sebagai upline. Ya itu dia tadi seperti Bu
Esther bilang bahwa kita terlalu banyak mengurusi hal-hal yang tidak penting. Ya, tidak penting ya seperti contohnya masih pagi-pagi sudah telepon teman ngomongin yang tidak ada penghasilannya. Akhirnya apa? Waktu kita tersita. Sudah jam kerja, waktunya kerja malah susah lagi. Jadi itu sebenarnya memang benar itu adalah alasan bagaimana kita mengatur waktu supaya kita jangan jangan kita yang diatur waktu. Nah, kendala itu kemudian kendala kedua ya mitra yang seperti mendorong mobil mogok. Jadi mitra-mitra belum belum ketemu, baru beberapa yang sefrekuensi. Banyak closingan tapi belum ada yang sefrekuensi untuk bisa satu arah. Jadi masing-masing ada yang arahnya ke selatan, ada ke utara, mau-maunya sendiri. Dan itu yang susah diarahkan, ini yang paling ini. Tapi saya mulai belajar untuk bukan mengabaikan sepenuhnya, tapi belajar untuk merasa jangan kita seperti pengemis, tapi bagaimana kita merasa bermanfaat dan kita dicari. Karena biasanya kayak morning call saja saya ajarkan hal-hal yang kecil ya. Nonton video vitamin pagi dengan nyapa itu paling 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 simpel. Karena sesibuk apapun kita kan bisa sambil makan, videonya diputar. Bisa sambil jalan, nyapa di grup. Jadi memang kalau untuk tim saya belum belum ada pergerakan yang maksimal ya. Belum 50% malah. Karena yang ada dari berapa hampir 70 80 lebih ke mitra. Ya aktif itu hanya ya Ibu Linda Rombe, itu saja terus Ibu Agustina, Ibu Rita Pawang. Kalau Ibu Rita Pawang karena memang sibuk, tapi kan tidak ada alasan bahwa sibuk ya kan. Buktinya kita kemarin kerja di luar negeri bisa sampai posisi bronze agency. Artinya bahwa betul-betul tidak alasan, tapi tergantung dari kita. Kita mau bergerak dengan atau tidak. Nah, itu. Kemudian masih ada Pak Markus. Nah, Pak Markus sudah ada peningkatannya luar biasa. Kalau kemarin-kemarin saya sering seperti Tom and Jerry dengan Pak Markus. Karena kalau ada keluhan saya cuma bilang, di sini dilarang mengeluh, dilarang fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi, bagaimana solusinya. Kalau kendalanya cuma mengeluh karena ditolak, ditolak. Kan setiap ada pertemuan kita sudah bilang, ditolak itu jadikan makanan. Anggap satu penolakan itu 200 juta masuk rekening. Akan ada masanya. Yang penting jangan stop dan tetap action. Berarti kita sudah berusaha, tapi memang Tuhan belum mempertemukan kita dengan orang yang bisa satu frekuensi. Ya itu untuk dari tim saya. Dari tim C, dari Ibu Tabita, nah ini yang saya bilang seperti mendorong mobil mogok. Karena artinya kita sudah bangunkan jaringan, tinggal mau dapat posisi, dapat bonus, tapi juga dihalangi dengan berbagai macam hal. Disuruh action, setidaknya tidak action pun sebenarnya sudah tim agensi, sudah tim entrepreneur. Tapi disia-siakan sampai berbulan-bulan terbuang-buang itu bonus yang menghambat kita untuk naik leader entrepreneur. Jadi sekarang saya mulai berpikir bahwa siapapun di dalam tim, kita tidak bisa memilih bahwa ini keluarga ini, teman ini, siapapun yang bergerak, mendingan kita fokus pada orang yang sama-sama mau diajak berjalan. Kita bantu yang betul-betul mau berusaha menolong dirinya, lalu kita membantu mereka. Jangan kita mau menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Itu kalau dari tim saya, Bu Kui. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Ludia ya. Jangan berkecil hati ya, kita nanti akan evaluasi dan memperbaiki semuanya menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, dari perwakilan tim Manado ada Via, silakan Via. Dari materi yang tadi ya pembahasannya apa yang ini sepanjang tahun ini.
Oke, selamat malam semua. Terima kasih kesempatannya Bu Esther. Ya, memang sih kalau untuk di tim saya itu kendalanya di duplikasi itu saat saya mengajak, memang ada yang tertarik, tapi kendalanya itu karena duplikasinya susah karena di sini ada yang nabung tapi tidak mau jalankan bisnis karena alasan usia lah, sibuk lah dengan pekerjaan mereka. Jadi ada yang cuma nabung doang. Dan tim saya yang Ibu terkenal kan Novlin sama Eti, sekarang juga udah mulai mau dibilang tidak searah lagi karena kesibukan setiap mau ditanya, ada yang mau dipresentasi atau mau jalan kemana, udah banyak alasan. Kemudian Eti juga kan awal-awalnya tuh semangat, tapi sekarang karena mungkin itu banyak penolakan, ada juga tidak sempat elit kemarin itu, dia agak gimana ya, dan tidak semangat lagi, tapi kita selalu kasih semangat sih dia, walaupun dia tidak masuk morning call, karena kadang dia juga bilang, rasa tidak enak le dengan dorang, begitu. Terus mau masuk sama teman-teman, apalagi kalau ada Bu Esther, takutnya nanti lagi kata begini-begini. Kita bilang tidak masalah, itu jadikan motivasi saja toh. Kalau orang siap jalankan, tetap mau dibimbing lah, mau dibina lah, kalaupun itu ada suara-suara keras, karena kita juga sering dibentak, bukan dibentak sih, ada mau dibilang disemangati sih sama Bu Joyce, tapi kadang suara keras kan, jadi ada rasa begitu juga. Tapi kita tetap berproses, walaupun orang bilang perlahan tapi pasti. Gitu, Bester ya. Terima kasih. Mantap, tetap semangat Via ya. Pasti kamu bisa menemukan kembali ya puzzle-puzzle yang terhilang. Yang pasti ya malam ini tujuan kita belajar adalah pertama kita evaluasi kembali dan kita restart kembali. Nggak masalah ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan persiapan. Ya persiapan mindset dan mental itu penting banget dalam tim kita. Yang kedua ya temukan arah baru, arah yang pasti membuat kita bagaimana menyamakan arah dengan tim kita ya, keseragaman dalam beraktivitas ya. Kemudian tetap komitmen ya gitu ya. Visi jangan sampai masalah atau hal-hal yang membuat mencuri fokus kita itu membuat visi kita jadi kabur. Ya kan? Kalau lihat teman-teman yang dari dia semangat banget terus tiba-tiba nggak semangat lagi itu karena apa? Fokusnya tercuri. Fokusnya tercuri. Jadi pandangan jadi kabur. Oh udahlah, nggak deh, udahlah, aduh, sudahlah gitu. Nah ini penting banget nih. Jadi bagaimana supaya kita bangkit? Ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini adalah bagaimana melakukan perjalanan panjang sukses kita di depan kita. Dalam 8 hari ini kita harus mulai dengan satu, persiapan. Ya, tadi udah dicatat ya. Persiapannya apa aja? Waktu, tenaga, pikiran, ilmu, skill, komitmen, tanggung jawab. Ya, itu terangkum dalam mindset dan juga mental. Nah, yang kedua adalah arah. Samakan arah. Punya keseragaman. Ya, leadernya ngelakuin apa kita ngikutin. Tapi ada leader-leader juga yang masih salah nih. Ya, nanti saya juga akan ada meeting leader nanti sama Bu Leni sama Bu Joyce, kita akan evaluasi kembali karena ada pola-pola yang masih salah ya. Jangan ya, kita ini membangun sumber daya. Jadi kita menjalankan bisnis ini nggak ada paksaan dan juga nggak ada kayak ya harus gitu, nggak. Kita hanya membina dan mengarahkan. Mau ikut, ayo kita bersama-sama. Tidak mau ikut juga nggak masalah. Kalau Anda memilih untuk jalan sendiri, nggak masalah ya. Yang penting Anda tahu tujuannya, pasti juga sampai di tujuan. Jadi kita tidak perlu untuk terlalu menggurui, kita juga tidak perlu untuk mendikte tim kita. Kalau misalkan dia sanggupnya, gak apa-apa deh kamu deh duluan, saya udah tahu kok jalannya, nanti juga saya sampai. Gak apa-apa, dia mau jalan sendiri, gak apa-apa ya.
nggak on season, nggak bareng sama kita, misalkan nih naik kereta ya di Jakarta, transportasi satu-satunya paling murah dan paling cepat ya. Kalau kemana-mana bawa kendaraan pribadi, kalau dari rumah saya ke Jakarta itu bisa jarak tempuhnya 2 sampai 3 jam. Tapi kalau naik kereta itu cuma setengah jam. Lebih cepat, lebih cepat. Bayarnya cuma 3.500. Naik kereta, nggak ada, oh dia jalannya sendiri. Nah, kalau seandainya kemarin saya Bu Joyce, Bu Leni, kami barengan, terus tiba-tiba anggap aja Bu Leni bilang, udahlah Bu Esther sama Bu Joyce duluan deh, nanti saya jalan sendiri. Ya, kami udah dengan kereta, udah jalan, saya sama Bu Joyce udah jalan, Bu Leni nyusul dari belakang. Jalan sendiri itu nggak enak. Enaknya jalannya rame-rame, bener nggak? Ya kan? Jadi kita bangun keseragaman dan yang berikutnya kita juga harus tahu nih goalnya, visi besar kita apa. Jadi tujuan kita melakukan persiapan itu supaya bekal dalam perjalanan kita itu nyampe 8 bulan itu kita bisa nyampe di puncak yaitu posisi king and queen. Bonus 200 juta. Ya. Nah, sekarang kita juga akan tahu kenapa 2026 itu kita harus king and queen. Teman-teman temukan sendiri alasan. Kenapa saya harus berjuang supaya sampai di posisi itu dan mendapatkan bonus 200 juta. Harus punya alasan yang kuat. Kalau nggak punya alasan yang kuat, nggak bisa kita nyampe di sana. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang berikut, bagaimana cara membuat target. Ya, cara membuat target. Jadi saya udah juga siapkan materinya, membuat target. Kita membuat target yang realistis dan yang mudah-mudah saja. Ya, ini materi target ini sudah saya sampaikan di training minggu lalu, tapi kali ini saya ulang lagi karena biar lebih mantep ya membuat target. Penting sekali kalau kita sudah melakukan persiapan, kita juga perlu untuk memiliki target yang jelas. Karena kalau kita nggak punya target yang jelas, kita hanya buang-buang waktu dan energi. Ya, sia-sia semuanya. Jadi penting sekali untuk kita membuat target. Nah, ini teman-teman lihat ya, di sini ada pemain sepak bola. Ada 2 komponen yang teman-teman lihat di sini. Ya, ada pemain, ya, ini pemain gagah sekali mereka. Kemudian ada penonton, ribuan penonton. Nah, pemain ini ya ada pemain cadangan, ada wasit, ya ada pemain inti, nah dan juga penonton. Nah di sini pemain bisnis itu ini adalah tim kita dan tim kita, ya. Sepak bola ada berapa? 11 orang ditambah pemain cadangan, wasit ya. Ya jadi tetap ada tim inti, pemain inti yang punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada wasitnya, ada mentor, ada leader yang mengarahkan, yang membina, ya melihat, oh ini mengevaluasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi teman-teman lihat, kalau pemainnya udah bagus, semua kita udah siap bertanding, tapi nggak ada penonton, seru nggak? Nggak ada penonton, seru nggak? Tidak seru lah. Tidak seru ya. Nah, penonton ini adalah orang-orang yang menolak kita. Orang-orang yang PHP kita. Orang-orang yang ya ngomongin kita di belakang-belakang. Tetapi mereka sedang menanti kapan kita bisa sukses di bisnis ini. Mereka lah yang akan bertepuk tangan paling riuh, paling meriah, dan sorak-sorai, paling heboh. Padahal kita lihat kalau penonton-penonton itu rata-rata kan kita nggak kenal ya. Ada yang kita kenal, ada yang kita nggak kenal, tapi mereka adalah supporter. Mereka akan teriakin gitu, wah ini misalnya ini gagal menggolkan bola, wah gitu ya, ekspresi. Seandainya anda menjadi penonton, ya kok gitu. Tapi kalau bolanya berhasil digolkan, ore mantap Via, mantap, kamu keren, gitu ya, ditepuk tangan, sweet, 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 gitu. Tapi kalau misalkan gagal atau mungkin jatuh membawa bola,
Ya, ya, ada yang tepuk jidat, ada yang elus-elus dada. Ya, kasihan, ya, kasihan. Mereka adalah komentator, tetapi kita adalah pemain. Apakah setiap pemain itu terpengaruh, mentalnya terpengaruh dengan komentar dari para penonton yang ada? Tidak. Mereka akan terus berlatih dan bermain. Nah, ini juga nih, teman-teman lihat ya, ilustrasi yang kedua. Pesawat. Pesawat ini sebelum dia lepas landas, dia ketika penumpang naik ke pesawat, kita boarding pass terus naik ke pesawat, maka pintu akan ditutup. Setelah pintu ditutup, disuruh pakai seat belt dan pesawat pun mulai jalan pelan-pelan, tapi dengan kecepatan yang terus bertambah. Pilot akan terus ngegas sampai akhirnya pesawat ini terbang. Ketika pesawat kita penumpang sudah ada di dalam pesawat, nggak ada lagi namanya penundaan. Aduh Pak Pilot bentar ya saya mau turun dulu, nggak ada. Ini nggak ada lagi penundaan, ini pesawat harus segera lepas landas. Ya, harus lepas landas. Jadi kita di saat kita ya memasuki 8 hari lagi, pesawat kita siap untuk naik kelas. Kita perlu melakukan namanya ya, kita membuat kerja jadi lebih terarah. Kenapa kita perlu membuat target? Supaya kerja kita menjadi lebih terarah. Jangan sampai terlihat sibuk, ya terlihat action, tapi amburadul, tidak terarah. Hasilnya nggak ada. Orang kalau misalkan hanya asal kerjanya, pasti tidak terarah dan tidak ada hasilnya. Yang kedua, kenapa kita perlu membuat target? Supaya membantu kita fokus ke tujuan. Nah, nanti nextnya karena waktu kita nggak cukup, kita belum bikin target nih. Tapi nanti saya akan arahkan ya. Nah, yang ketiga, dari Benjamin Franklin mengatakan, if you fail to plan, you are planning to fail. Artinya, kalau Anda gagal untuk membuat target atau perencanaan, artinya Anda sedang merencanakan untuk gagal. Jadi, malam ini setelah training, teman-teman bisa bikin target. 2026 targetnya apa? Ada 12 bulan ya. Target bulan pertama apa, target bulan kedua apa, target bulan ketiga apa yang mau dikerjakan. Ya. Jadi membuat target itu akan membuat kerja kita jadi terarah, kita nggak buang-buang waktu, tenaga. Dan yang kedua, membantu fokus ke tujuan. Ya, yang pertama membuat kerja jadi terarah artinya gini. Target, yang membuat target prospek ya, itu target prospek menggunakan misalkan nih teman-teman dalam 10 hari ini fokusnya menulis 30 daftar nama. Dari 30 daftar nama ini, kita pilih skala prioritas. Yang pertama kasih angka 1, 2, dan 3. Untuk angka 1, itu adalah orang yang sudah bekerja dan sudah punya penghasilan. Supaya kita nggak buang-buang peluru juga. Semua orang kita prospek, termasuk pengangguran dan lain-lain. Artinya apa? Kita cuma buang-buang waktu, tapi mereka nggak ada yang join. Kenapa? Karena nggak punya duit. Nah, sementara kalau misalkan teman-teman udah bikin daftar nama, lalu mulai pilih, oh ini ada kerjaan, ini ada uangnya, saya prospek dia duluan deh. Dari 30 daftar nama itu mungkin ada 5 orang yang kita pilih, oh ini prioritas, nomor 1. Lalu nomor 2 adalah apa? Orang yang supel, dia punya pengaruh, dia punya punya teman yang banyak, dia bisa nih kira-kira untuk dia orangnya jiwa bisnis. Nah, kita ajak dia. Kemudian yang ketiga, mungkin orang-orang yang kita kenal yang lagi butuh pekerjaan, yang lagi butuh ini, itu orang ketiga itu orang-orang yang memang benar-benar butuh walaupun dia nggak ada duit, tapi kira-kira kita memberikan solusi dia mau ambil. Nah, seperti itu. Kemudian membantu kita juga fokus ke tujuan. Nah, ini yang berikutnya itu adalah konsultasi. Nah, ini penting banget. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan target, kita perlu konsultasi nih ke leadernya. Bulan ini, Bu Joyce, ini saya targetnya ini. Bulan Januari, saya kepengen naik posisi yang sekarang mungkin sudah tim entrepreneur. Bulan Januari, saya kepengen naik posisi LA. Gimana caranya, Bu, supaya saya bisa naik ke posisi LA?
Atau contoh Ibu Magda baru join, Ibu Rosalia baru join, belum ada closingan. Tetapi targetnya Januari ingin jadi naik posisi TE, tim entrepreneur, bonusnya 1-2 juta. Gimana caranya Bu Leni? Bantu saya Bu Santi. Gimana caranya? Konsultasi. Ya. Atau tanya ke leadernya, itu kata Bu Esther dalam 8 bulan kita bisa naik posisi King dan Queen dapat bonusnya 200 juta. Gimana caranya Bu? Nah gitu. Jadi teman-teman join di bisnis ini harus punya target. Konsultasi sama leadernya. Jangan tanya sama orang yang nggak tahu apa-apa. Itu. Nah, dalam konsultasi itu Anda bisa melakukan secara offline maupun online. Nah, tahap-tahap untuk persiapan melakukan konsultasi itu teman-teman siapkan pertanyaan, kendala-kendala apa yang dialami kemudian persiapan konsultasi ini ya. Ya, yang perlu disiapkan adalah dream book. Ya, impian yang ingin dicapai apa nih? Ya, impian tentunya impian dan target itu beda ya. Ya, dream book. Jadi siapkan ya. Ini 8 hari ini saya minta teman-teman persiapkan 3 buku yang bagus, yang baru. Kenapa? Kalau buku lama nanti tulisnya jadi males. Asal. Tapi kalau buku baru, mau nulisnya hati-hati, ya kan? Takut salah. Nah, dalam buku baru 3 buku ya, siapkan 3 buku. Buku yang pertama namanya Dream Book atau buku impian. Buku yang kedua itu adalah buku ini hanya khusus untuk daftar nama. Buku yang kedua khusus untuk daftar nama. Dan buku yang ketiga itu adalah catatan ilmu. Ya, jadi kalau hadir di training dicatat di situ, hadir di BOP dicatat di situ, dapat ilmu apa catat di situ, ya seperti itu. Jadi teman-teman harus punya 3 buku nih, siapkan 3 buku baru nanti Bu Leni, Bu Joyce dibantu ya, dicek ya, leader masing-masing ya. Bu Santi juga cek timnya, sudah ada belum bukunya, buku yang bagus lah, yang baru ya, supaya jadi semangat nulisnya. Siapkan stabilo ya kan, biar makin semangat. Nah kemudian daftar namanya diupdate terus, setiap hari ditambah lagi ya. Sama kayak motor, kemarin minggu lalu isi bensin, minggu ini jangan sampai nggak isi bensin, isi lagi bensinnya, tambah terus. Kalau nggak jalan. Kemudian yang ketiga, persiapan sebelum konsultasi, peta jaringannya udah belum? Minggu lalu training saya belum lihat nih, peta jaringannya entah udah dibikin atau belum, saya belum cross check lagi nih sama leader-leadernya. Ya, leader-leader inti. Nah, kemudian yang keempat itu ada core person, ya, ada orang inti, ya, core leader atau leader inti, dan ini kita bisa checklist, ya. Perhatikan omset, belajar omset itu apa, jumlah mitra baru dalam 1 bulan terakhir ada berapa orang, ya kan? Kalau misalkan dalam 1 bulan terakhir nggak ada mitra baru, berarti ayo digaskan, minta bantuan leader untuk bisa segera prospek dan punya mitra baru. Nah, kemudian yang kelima adalah goal jangka panjang, menengah, pendek yang Anda buat sendiri. Ya, goal jangka panjang misalkan nih, dalam 1 tahun 2026 ingin 2 kali naik posisi. Tadi siang saya juga udah bikin target pribadi. Ya, untuk 2026 saya targetnya naik 2 posisi. Dalam 6 bulan naik posisi, 6 bulan berikutnya naik posisi lagi, 1 posisi. Jadi dalam setahun 2 kali naik posisi. Nah, dalam menengah jangka goal atau target menengah, itu saya bikin lagi ya, target menengah. Misalkan nih per 4 bulan, karena kita 12 bulan ya, per 4 bulan berarti ada 3 kali menengah. Menengah ini dalam 3 kali per 4 bulan ini, apa yang mau saya lakukan? Apa yang mau saya capai? Di tim saya ada punya berapa tim inti, berapa leader inti yang saya ingin capai. Kemudian untuk jangka pendek ya, jangka pendek per minggu. Seminggu ini saya prospek berapa orang, target saya untuk elit 1 minggu tercapai atau enggak. Nah, itu yang perlu kita lakukan namanya goal ya. Dan kemudian target. Dalam membuat target itu target kerja dan ada target kerja dan target hasil. Nah, yang paling penting di sini adalah yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah target hasil dulu.
kita membuat target hasil. Oh, ini saya mau pengen seperti yang tadi saya bilang ya, seperti di sini yang saya bilang ya, ini kita bikin target dulu nomor 5. Goal jangka panjang, goal jangka pendek, ya, goal menengah. Baru setelah itu kita bikin target. Nah, kita bikin hasilnya dulu. Target hasil. Oh, target hasil dalam 2026 saya ingin naik posisi 2 kali. Januari sampai Juni naik 1 posisi, Juli sampai Desember itu 1 posisi. Ini biasanya kalau pakai bagi yang bronze ke atas ini agak berat target hasilnya. Seperti Bu Leni ya, bagaimana targetnya supaya 6 bulan ke depan maksimal di Desember di Mei nanti sudah naik di posisi silver. Nah, kemudian setelah itu target selanjutnya posisi gold. Nah, itu perlu dibuat targetnya. Setelah membuat target hasil, barulah kita bikin target kerja. Ya, dicatat ya teman-teman ya. Ini banyak yang off kamera ini kenapa ya? Apakah menyimak apa enggak nih? Yang off kamera nih. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kita membuat target hasil dulu. Mau hasil apa yang ingin dicapai, baru membuat target kerja. Nah, untuk membuat target kerja ini, untuk membuat target, baik itu target hasil maupun target kerja, Anda menulis dulu di buku ya, buku impiannya. Setelah itu baru konsultasi, lakukan konsultasi dan bikin ini target kerja. Ya, bikin target kerja. Nah, setelah itu ini ya, setelah target kerja saya sih kepengen banget ya tim-tim untuk bisa liburan kapal pesiar nanti di Oktober ya, Oktober nanti. Jadi sekarang target kita adalah bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan liburan kapal pesiar ini, kita berangkat bareng-bareng nanti di bulan Oktober. Ya, awal Oktober kita udah berangkat, kemarin di meeting udah dikasih bocoran. Nah, kita akan berangkat bulan Oktober. Untuk mendapatkan liburan kapal pesiar ini sekarang kami para leader sedang bekerja keras ya untuk bagaimana membantu teman-teman supaya bisa mencapai posisi leader entrepreneur di bulan Januari, paling lambat Februari. Masih fokus teman-teman? Masih fokus? Iya, iya. Fokus, Masih Bu ya? Queen. Masih. Masih ya? Oke, sekarang mau tahu caranya bagaimana untuk bisa dapat liburan kapal pesiar tahun depan? Mau. Masih semangat belajar? Masih semangat. Oke. Nah, kalau Semuanya, bukan cuma saya. Ayo semuanya bicara semangat. biar ada yang sudah mulai ini nih ya, terlena nih. Oke. Nah, sekarang saya akan bagi bagaimana caranya supaya bisa ikut liburan kapal pesiar di ini ya, tahun depan. Kita udah masuk target nih. Kita buat target ya. Kita buat target dan targetnya udah saya siapkan di ini. Di sini. Oke. Nah, ini jenjang karir. Gede. Oke. Jenjang karir ya, teman-teman. Nah, ini jenjang karir yang perlu nanti diperhatikan ya. Kita cara kerjanya yang tadi saya bilang ini kita hanya butuh fokus ya. Kita butuh fokus. Ini. Butuh fokus, bekerja sama, kumpulkan omset di 3 cabang bisnis. Nah, ini nanti dibantu juga oleh leader-leadernya bagaimana caranya fokus untuk bekerja sama, kumpulkan omset di 3 cabang bisnis. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Ya. Untuk pemula itu bagaimana caranya ya? Kalau kita sama-sama bekerja sama fokus mengumpulkan omset, maka itu hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 bulan, paling lambat 10 bulan.
sudah mencapai posisi king dan queen dengan penghasilan 200 juta per bulan. Caranya bagaimana? Nah, caranya anggap saja semuanya ini baru pemula, baru bergabung. Semuanya ini baru bergabung. Ya, ada Ibu Magda, yang Ibu Petronella dan lain-lainnya, Ibu Linda Taus. Anggap aja nih semua baru bergabung. Ya, baru bergabung. Kita mulai start dari nol. Bagaimana dapatkan bonus 2 juta pertama Anda bulan depan? Ya, pola kerja bisnis 3i Reborn itu step 1 atau langkah pertama adalah join, dan di sini anggap saja ini Ibu Magda. Ya, Ibu Magda. Ibu Magda cukup mengajak 3 orang. Ya, dalam 10 hari ini Ibu Magda tugasnya mengajak 3 orang. Mengajak besok mengundang 3 orang temannya, bilang ini ada bisnis keren. Lalu dibantu oleh leadernya untuk dipresentasi. Kalau 3 orang ini bergabung, maka selamat ya Bu Magda mendapat bonus 500.000. Paham ya cara kerjanya ya? Jadi tugas Bu Magda hanya mengundang 3 orang. Besok undang 3 orang ya Bu ya, dibantu presentasi sama leadernya. Kalau 3 orang ini tidak bergabung bagaimana? Ya nggak masalah. Besok undang lagi. Ya seperti itu. Kalau misalkan besoknya ngundang lagi, ini kan hari Selasa ya, besok Rabu. Rabu besok ini targetnya mengundang 3 orang. Dibantu presentasi sama leadernya, Bu Santi, Bu Leni. Nggak taunya mereka nggak mau join. Alasan ini itu, nggak join. Nggak masalah. Hari Kamis, ya, hari Kamis undang lagi 3. Oh ini karena Natal ya. Pas selamat perayaan Natal, cerita-cerita, ini aku punya bisnis bagus. Nanti ya malam ya kita ngobrol ya. Malam Natal nanti ngobrol. Atau nanti besok deh, hari ini kan lagi acara keluarga, besok ya kita ngobrol. Nah, tapi sudah diundang. Besok dipresentasi, nggak taunya mereka join. Maka selamat, Bu Magda mendapat bonus 500.000. Nah, kalau sudah berhasil mengajak 3 orang, apa yang kita lakukan? Kita bantu lagi 3 orang ini, si A, ya. Kita bantu lagi si A, B, dan C, masing-masing ajak 3. Maka otomatis di sini Bu Magda naik menjadi posisi TE. Tim Entrepreneur bonusnya 2 juta. Ini pola kerjanya ya. Jadi sederhana, tapi kalau kita tidak menjalankan dengan benar, maka pasti kita akan keliru, salah, ya. Jadi polanya ini sama nih ya. 1 duplikasi 139. Polanya adalah yang pertama tadi ya. Sampai di sini aja dulu. Ya, ini jangan dulu. Ya. Ini 1 orang ajak 3. Ayo, Esna naik bawa kendaraan ya, 3i Reborn. Ayo, mau ikut nggak? Yuk, ikut, nih ada bisnis bagus. Ya, ikut. Oke, let's go. Gas. Ajak lagi teman, nggak mau ikut, takut ketipu. Ya udah, biarin aja. Rugi lu sendiri. Diajak yang benar kok nggak mau, ya udah, tinggal gitu. Nah, ajak lagi teman yang lain, mau, ya udah jalan. Ajak teman lagi, kebanyakan alasan, ya udah tinggal aja gitu. Itu aja kok repot ya teman-teman ya. Ya. Jadi intinya kalau kita fokus ya, kita undang yang mau-mau aja. Kalau dia nggak mau ya udah, tinggal aja bilang, ya sayang banget kamu dikasih rejeki, kamu tolak, ada kesempatan, kamu tolak, kamu abaikan. Ya udah nggak apa-apa, kamu jadi penonton aja ya. Dibicarain aja begitu. Kamu nanti nonton ya, 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan lagi. Kamu lihat aku udah naik kapal pesiar loh, bulan Oktober. Nah, jadi gitu, jangan ketika kita ditolak ya udah diam-diam aja, tetap aja jangan diam. Ya udah nggak apa-apa, kalau kamu nggak mau ikut aku ya kamu nggak percaya sama aku ya udah nggak apa-apa. Itu rugimu sendiri, tapi jangan kaget ya nanti 8 bulan lagi, nanti bulan Oktober aku udah naik kapal pesiar loh.
Nah, gitu. Nah, dari satu orang mengajak 3 orang. Nah, lalu yang 3 orang ini, ya, 1, 2, 3. Yang 3 orang ini mengajak 3 lagi nih. Ajak 3. B juga ngajak 3, C juga ngajak 3. Maka apa yang terjadi? Duplikasi 1, 3, 9. Terjadi. Apa yang dialami oleh Ibu Magda? Selamat Ibu Magda, naik posisi tim entrepreneur. Bonusnya 2 juta. Ya, ini. Bonusnya 2 juta dengan posisi tim entrepreneur. Ya, naik posisi ya. Nah, setelah itu, ini pola dasarnya. Jadi pola dasarnya adalah 1 orang jadi 3. Dari 3 orang ini masing-masing ajak 3. Masing-masing ajak 3. 1 jadi 3, 1 jadi 3, 1 jadi 3. Maka akumulasinya adalah 1, 3, 9. Kalau 9 orang sudah ada 9 orang. Masing-masing 9 orang bawa 3 lagi. Berarti jadi berapa? 27. Dari 27 orang masing-masing bawa 3 lagi. Jadi berapa? 81. Itu hebatnya duplikasi bisnis ini teman-teman. Berawal dari mana? Berawal dari 1. Jadi jangan mikirin 81 orang. Jangan mikirin, oh jadi king, jadi queen itu butuh berapa orang, Bu? Jangan. Mikirin yang gampang-gampang dulu. Ini minimal Bu Magda. Bu Magda sekarang mikirin 3 orang yang mau diajak siapa nih? Ya. Jadi gambaran bisnisnya seperti ini. Bu Magda gambar aja, peta jaringannya seperti ini ya. Teman-teman gambar yuk. Ini posisi Anda. Ya, masing-masing tulis ini adalah nama sendiri, posisi. Ini anggap aja ini Linda Taus, ya. Linda Taus, 3 orang di bawahnya siapa? Sudah ada belum? Kalau belum ada, siapa yang mau direncanakan ditaruh di sini 3 orangnya? Kalau sudah ada, tetapi dia hanya menabung doang, nggak masalah. Sekarang jalan lagi, posisikan diri ini Linda, ulang lagi. Cari lagi, ajak 3. Cari lagi, ajak 3 teman-teman. Nah dari 3 ini, ya pasti akan terjadi duplikat. 1 ajak 3, 1 ajak 3 ya. Kemudian 1 ajak 3. Jadi 1, 3, 9. Naik posisi tim entrepreneur. Bisa teman-teman? Bisa nggak? Dalam 1 bulan ini, mulai hari ini sampai tanggal 18 Januari, ini bisa banget. Yakin pasti bisa. Tim entrepreneur. Yuk, yang yakin bisa, yang masih menyimak, komen, saya pasti bisa. Yuk, siapa lagi? Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Oke, ini polanya ya. Pola pertama. Jadi kita rencana kerja kita adalah gini ya teman-teman. Ya untuk jadi tim entrepreneur ini ya dibutuhkan ya Anda dulu nih. Sekarang 3 orang lagi siapa? Ya. Bu Lina Ratu 3 orangnya siapa? Pak Markus 3 orang lagi nih bulan ini siapa yang mau diajak? Ditargetkan dulu ya. Tulis daftar namanya dulu. Bu Rosalia ya. Pasti bisa. Linda Taus pasti bisa. Sekarang 3 orang ya. Ini Linda, ini Markus. Ini Ibu Rosalia orang pertama. Sekarang 3 orang ini siapa yang mau diajak? Sudah ada belum nama-namanya? Ya, 3 orang. Temukan dulu 3 orang. Kalau sudah 3 orang ini ketemu, baru kita bantu 3 orang ini masing-masing ajak 3. Ya, masing-masing ajak 3, 3, 3. Otomatis Anda pasti naik posisi tim entrepreneur. Bonusnya 1-2 juta. Nah selanjutnya, kalau sekarang ada yang sudah posisi leader entrepreneur, bagaimana kita bisa naik ke posisi jenjang selanjutnya, yaitu leader entrepreneur.
Nah, untuk menjadi leader entrepreneur, Anda cukup melakukan duplikasi. Ya, ini ada satu tim entrepreneur. Ya, duplikasinya sama 139. Ya, jadi di grup yang pertama ini, ya, grup yang pertama ini ada satu tim entrepreneur. Di grup yang kedua ada satu tim entrepreneur. Grup yang ketiga ada satu tim entrepreneur. TE. Maka otomatis ini menjadi posisi LE, leader entrepreneur. Paham ya polanya? Paham nggak? Polanya sangat mudah. 1, 3, 9. Ya. Jadi ini yang paham cuma Bu Leni doang nih, yang lain gimana? Paham nggak nih polanya? Karena kalau kita miss di sini nanti duplikasinya gagal loh. Ya. Berawal dari satu orang, ini 3 orang siapa yang mau bergerak? Kalau belum ada yang bergerak, ya udah kita masih terus bekerja sampai menemukan 3 orang yang mau bergerak. Apakah sekarang sudah punya 3 tim yang mau bergerak? Kalau belum ada, ayo terus bergerak. Ya, sampai kita menemukan 3 orang yang mau mengajak 3 orang bergerak. 3 orang ajak 3, 3 ajak 3 lagi. Maka otomatis naik posisi tim entrepreneur. Nah, kalau sudah ada satu sudah naik posisi tim entrepreneur, ya di sini sudah ada TE, ya. Maka kita bantu lagi si A ini untuk menjadi TE. Bantu TE 2, bantu TE 2. Otomatis ini menjadi LE, leader entrepreneur. Nah, kabar baiknya adalah gini teman-teman. Kalau sudah menjadi leader entrepreneur, ya, ini ya, ini polanya ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan nih teman-teman orang pertama ya, kemudian mengajak 3, 1, 2, 3. Ya, jadi smart entrepreneur. Kemudian yang tiga ini mengajak 3. Ya, 1 mengajak 3. Ini yang 1 ini mengajak 3. Ya, maka otomatis si A naik posisi menjadi TE. Kita bantu lagi ya, di grup A kita ciptakan 1 TE. Ya, 1 TE dapat bonus 2 juta. Ini 1 TE, 1 TE. Maka otomatis Anda posisinya akan naik menjadi leader entrepreneur. Bonusnya 3 sampai 4 juta. Nah, kabar baiknya teman-teman ini bisa dicapai nanti di bulan Februari ya. Jadi anggap aja sekarang semuanya start ya. 0 kilometer masing-masing memikirkan bagaimana caranya supaya dalam 10 hari kerja ini step pertama. 10 hari ini bisa merekrut 3. Bisa nggak? Yakin pasti bisa lah. Ya. Dalam 10 hari ini 3. Ajak 3. Setelah itu kita bantu yang 3 orang ini masing-masing bawa 3. Ya, 3. Otomatis si A menjadi TE. Lalu kita bantu lagi di grup A ini ada 1 TE, 1 TE, 1 TE. Ini kita hanya capai dalam 1 bulan. 1 bulan itu udah bisa. 10 hari pun bisa kalau kita mau serius. Nah, lalu kita bantu lagi, kalau sudah TE berarti ini otomatis naik posisi menjadi leader entrepreneur. Kabar baiknya nih Bapak Ibu, kalau di bulan Februari leader entrepreneur tercapai, maka Anda akan mendapatkan bonus tambahan di akhir bulan. Itu bonus activity. Nilainya sebesar 500.000. Jadi, kalau sudah naik posisi leader entrepreneur bonusnya 3 sampai 4 juta, ditambah lagi ini bonus nanti akan ditransfer tanggal
15. 3 sampai 4 juta. Tetapi satu bonus tambahan lagi, tanggal 30 Anda ditransferin lagi bonus 500.000 dari perusahaan. Setiap bulan loh. Keren nggak tuh? Ada yang mau? Ada yang mau satu bulan dapat bonus 2 kali? Mau. Mau ya? Ya. Mau banget kan? Nah, ini Bu Santi sama Bu Mareta pertahankan posisi dan ada omset baru supaya bisa dapat bonus activity kalau di leader entrepreneur. Yang sudah posisi TE, siapa di sini yang sudah posisi TE? Ada Pak Markus, Bu Lina Ratu, ayo dipertahankan lagi supaya naik ke posisi LE. Nah, kalau sudah di posisi LE, ya, posisi LE, posisi leader entrepreneur, Anda mendapatkan bonus 2 kali, ya, 3 sampai 4 juta dan 500.000 di akhir bulan. Lumayan loh, lumayan banget. Gitu. Nah, selain itu, kalau di bulan Februari sudah posisi leader entrepreneur, nanti Anda bertahan 5 kali di posisi tersebut sampai bulan Juni. Ya, jadi ini sangat menentukan kan kapal pesiar itu terakhir di tahun ini. Ya, nggak tahu nanti akan ada lagi promo kapal pesiar atau tidak, saya nggak tahu. Tapi promo kapal pesiar akan berakhir di tahun ini, yaitu berangkat tanggal di awal Oktober 2026. Nah, ini yang berhasil mencapai posisi LE 5 kali di posisi LE nggak turun, maka Anda akan mendapatkan undangan surat cinta dari perusahaan di bulan Juni. Ya, akhir Juni Anda akan mendapatkan undangan liburan kapal pesiar. Wih, mantap. Kapal pesiar ini kedua negara loh teman-teman. Singapura, Malaysia gratis. Kalau kemarin teman-teman lihat Bu Leni, Bu Joy, saya dan para leader kumpul di vilanya Pak Kuancen aja udah happy banget. Apalagi ini nanti liburan kapal pesiar teman-teman. Ya, apalagi yang masih kurang dari perusahaan yang berikan. Ya, bonus activity untuk posisi, makanya kejar nih posisi leader entrepreneur. Ya, target catat di buku masing-masing. Target Februari naik posisi leader entrepreneur. Gimana caranya? Kalau lupa tanya lagi sama konsultasi sama leadernya. Ya, jadi target-target terdekat kita dalam 2 bulan ini ya mulai dari sekarang adalah bagaimana menjadi seorang leader entrepreneur. Ya, leader entrepreneur ini bonusnya 3 sampai 4 juta dan ditambah dengan 500.000 bonus activity setiap akhir bulan dan kemudian kapal pesiar kedua negara. Nah, ini nih yang perlu jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan bermimpi punya bonus 200 juta dulu, lewati dulu tangga demi tangga ya. Anak tangga pertama, jadi Anda perlu menentukan target. Bulan pertama, bulan kedua itu posisi paling gampang, yaitu naik posisi TE dan LE. Itu udah paling gampang. Kalau udah naik bronze itu memang agak berat ya untuk mempertahankan keseimbangan, menambah leader baru untuk naik ke posisi selanjutnya itu silver. Tapi 2 posisi ini udah paling gampang. Hanya hitungan hari aja bisa loh. Ada teman saya waktu itu ada Ibu Jurani dalam 10 hari, 20 hari itu naik posisi bronze. Bonusnya 5 sampai 10 juta. Jadi Anda mau jadi leader entrepreneur dalam 1 bulan juga bisa, menjadi leader entrepreneur dalam 2 bulan juga bisa banget. Yang penting pola kerjanya harus dapat. Ya, itu. Oke, itu aja dari saya. Jadi teman-teman ya itu target yang akan kita buat supaya bisa mendapatkan Zoom. Oke.
Bentar. Oke. Nah, jadi itu targetnya ya, bagaimana pentingnya kita membuat target dan yang akan kita dapatkan, yang akan kita lakukan arahnya bersama-sama, ya lakukan persiapan, samakan arah dan miliki pola kerja yang teratur dan terarah. Supaya dalam 2 bulan ini target bisa tercapai. Naik posisi TE dan juga LE, ya. Linda Taus bisa ya? Ya, semangat terus ya, jangan kendor. Ibu Lina juga ya, pasti bisa. Jangan kendor, udah hadir di training level 1, nanti hari Sabtu jangan sampai nggak hadir. Semua alasan itu benar, tetapi komitmen Anda nomor 1. Kalau mau sukses, jangan ada penundaan, jangan ada kata tapi harus berjuang. Ya, saya rindu muka-muka yang ada ini. Nanti ya bulan Februari semuanya naik LE, siap-siap Anda dapat tiket kapal pesiar, kita liburan bareng kapal pesiar nanti di bulan Oktober. Oke, sip? Mantap. Sekarang saya berikan waktu buat Bu Leni untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan. Iya, luar biasa Bu Esther. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya kuncinya di sini cuman ya tanggapi dan menambahkan sedikit bahwa kuncinya bisnis kita di sini teman-teman sangat mudah dan simpel. Ya kan karena apa? Kita rekrut hanya 3 orang saja, lalu kita duplikasi. Kuncinya kita fokus dan jaga konsisten kita dan komitmen kita. Apa yang ingin kita capai, berarti kita harus perjuangkan. Nah betul dibilang Bu Esther tadi bahwa yang penting kita mengikuti pola kerja yang ada. Ya mungkin teman-teman ada cara tersendiri untuk bisa capai goal itu, tapi berarti harus berjalan sendiri. Nah sama kan kalau saya berangkat dengan Ibu Esther kemarin, kalau saya mau nyusup ke villa sendiri, saya tidak tahu, mungkin saya nyasar di mana, ya kan? Kalau tidak sama-sama dengan Bu Esther, sama dengan bisnis kita. Kita saja bisa untuk capai goal kita, teman-teman. Capai LE kita, TE, bisa saja. Tapi kita tidak tahu sampai kapan. Kalau kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, beriringan bersama-sama untuk kejar target masing-masing. Saya percaya bulan 1, bulan 2. Kita 2 goal kita, apa target kita 2 bulan saja. Teman-teman yang ingin betul-betul mau menikmati kapal pesiar. Apalagi tahun ini, tinggal tahun ini teman-teman. Untuk kapal pesiar. Teman-teman yang hadir malam ini bisa saja untuk berangkat kapal pesiar. Tetapi siap membayar harga 35 juta. Ya kan? Dan itu akan berangkat berangkat sendiri itu. Mengeluarkan biaya sendiri. Nah perusahaan sudah memfasilitasi semuanya. Teman-teman ada tiket untuk naik kapal pesiar. Tapi belum tentu juga bisa menikmati semua fasilitas di atas secara gratis. Nah kalau kita kejar bersama-sama lewat bisnis ini. Karpet merah pun akan dibentangkan teman-teman oleh Sentral Asia Raya. Iya, coba mau dapat di mana kita punya bisnis seperti ini. Jangan betul dibilang Bu Esther, di villa saja kita ketemu leader senangnya luar biasa. Apalagi kalau sudah dapat undangan khusus untuk naik kapal pesiar. Undangan khusus ke villa saya dengan Ibu Joyce itu kayak cacing kepanasan. Ketemu dengan leader-leader, aduh senangnya luar biasa ya kan? Ini baru di villa. Menikmati apa yang diberikan dicapai Pak Kwance lewat bisnis ini. Apalagi dengan kapal pesiar. Nah, saya bilang di awal bahwa bisnis kita sangat mudah dan simpel. Yang penting kita jaga fokus kita terus. Action terus, lakukan dan lakukan terus. Tanpa kata tapi dan nanti. Bayangkan teman-teman, 1 tahun berlalu 2005 kan. Kita masih di posisi yang sama. Kita masih di kita masih di smart terus, tidak pernah naik TE. Masa 1 tahun sih tidak bisa naik TE? Masa kegagalan kemarin itu kita mau bawa lagi ke tahun 2026? Nah, yang menentukan sekarang ini periode Januari sudah berjalan, ya kan? Tinggal sebulan lagi goal kita untuk capai leader agency. Bayangkan, Bu Santi pertahankan, Bu Mei pertahankan. Ya kan, tiket sudah di tangan. Untuk kapal pesiar, bagaimana untuk bisa mengejar bonus activity?
Lumayan teman-teman, kita naik LE saja. Kemarin kita bronze baru capai untuk bonus activity. Di sini cuman LE dikasih sudah bonus activity. Lumayan, bukan lagi lumayan, bisa gratis nabung teman-teman 500.000. Siapa mau kasih? Ya kan? Pencapaian 5 kali pun kita dapat undangan lagi kapal pesiar. Aduh, dikasih lagi waktu sampai bulan 10, nanti bulan 6. Kualifikasi bulan Januari. Paling lambat berarti Mei sudah kualifikasi 5 kali LE. Kita gas untuk Januari ini. Nah, jangan teman-teman berpikir, tidak usahlah, masih ada bulan depan. Paling tidak Februari saya kejar LE. Artinya kita sudah menunda lagi kesuksesan kita 1 bulan berjalan. Nah, jadi tetap ikuti pola kerja yang ada, sudah disampaikan Bu Esther, 5 pola kerja kita tadi teman-teman. Jaga fokus kita, terus komitmen. Impian kita sendiri kita yang bangun teman-teman semua. Gagal dan suksesnya kita adalah diri kita yang menentukan. Bukan leader. 3i adalah bisnis kita sendiri-sendiri. Cuman sistemnya di sini kita harus bareng kerjakan supaya kita sama-sama sukses di sini. Nah, kalau mau kerjakan sendiri, oke-oke saja. Tidak mau mengikuti sistem, oke-oke saja. Tapi pencapaiannya juga pun pasti lambat. Nah, mungkin itu saja sih dari saya, Ibu Esther. Teman-teman pastilah muka-muka serius untuk berjuang kok semuanya. Siapa sih yang mau sia-siakan kapal pesiar dan bonus activity? Kalau saya teman-teman, saya tidak mau sia-siakan bonus activity, lumayan loh, bisa 500.000 untuk gratis kita menabung. Cuman kita sumbang omset ke perusahaan itu cuman 15 juta. Ya kan? LE. 1 jalur 10 orang, 1 jalur 10 orang. Jadi 30 orang saja. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kita sudah dapat leader entrepreneur. Nah, itu sih Bu Esther. Terima kasih. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi siap untuk dapat bonus tambahan? Siap? Siap ya, dapat bonus tambahan 500.000 dan liburan ya ke Singapura, Malaysia dengan kapal pesiar ya. Saat ini tim-tim yang sudah kualifikasi yaitu Bu Leni, Bu Santi, Bu Marefta ya, 3 tim yang nanti saya bawa ke kapal pesiar. Selamat ya. Bu Linda, Bu Marefta, Bu Santi, Bu Leni, tiket sudah di tangan, dan Bu Joyce, sudah 4 orang. Yang lain yuk, kejar teman-teman. Kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu ya. Betul. Ayo pasti bisa Ciain, Bu Linda, ada Linda nih. Linda Taus, Linda Rombe, ada Linda Petronel, Bunga. ada Linda Honga. Triple Linda. Ada Linda nih, ayo 3 queen nih, boleh nih. Ayo Ibu Magda pasti bisa lah. Ibu Kalau nggak Esna. bisa, ya, kalau nggak bisa kuncinya satu. Konsultasi sama leadernya, jangan takut-takut, jangan malu-malu ya. Kalau Anda takut, Anda malu, ya sayang banget gitu ya. Kami para leader akan terbuka untuk memberikan solusi dan menolong Anda semua. Yang penting, ayo, mau nggak kerjasama? Ya, jadi Bu Magda, jangan sungkan-sungkan tanya sama leadernya, Bu, mohon maaf, bantu saya ya Bu ya, jangan tinggalin saya. Aduh, pokoknya kalau saya malas, gitu ya, biar saya rajin, biar saya berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ayo jangan sia-siakan kesempatan ini, dan kabar baiknya nanti bulan April ya, yang berhasil naik posisi ya, bulan April itu nanti kita akan meeting lagi. Nanti setelah ini saya ada meeting leader dengan para leader yang ada, Bu Leni, Bu Joyce, dan juga yang lainnya ya, untuk target bulan April itu ada undangan khusus lagi ke vilanya Pak Kwancen. Jadi siap-siap yang sudah posisi TE, LE, kami akan bantu Anda untuk naik ke posisi bronze. Ya, supaya bulan April kita nanti akan bersenang-senang lagi. Kita dapat undangan lagi untuk meeting leader di vilanya Pak Kwancen, dan rencananya kita akan jalan-jalan ke Jogja ya, kita akan liburan juga bareng-bareng. Jadi pastikan Mantap. Jogja dan Bandung. Go. ke Bandung dan juga ke Jogja ya. Jadi teman-teman pastikan hadir. Kenapa? Kalau gratis ya, kalau bisa gratis kenapa enggak gitu loh diambil ya kan? Ya, harus bisa ya. Kalau yang karyawan-karyawan, ayo berjuang supaya tahun depan ini naik kelas semuanya.
Jangan mau jadi karyawan lagi ya, Ibu Linda Taus. Ya, berjuang buat tahun depan itu naik kelas. Ya, harus punya impian. Aduh, saya udah capek nih kerja ikut orang. Sama kayak Esna. Esna udah punya tekad. Waduh, naik posisi apa Esna mau pecat bos nih? LE dia mau pecat bos. Esna, kamu mau pecat bos ya? Suaranya Bu Esna. Ya, orang Ya, pecat bos ya, Ibu Linda Taus ya. Targetkan untuk tahun depan ini, ayo Februari, Maret, udah saya pecat bos. Kerja keras dari sekarang. Semua orang itu punya kesibukan, betul sekali. Semua orang punya kesibukan. Tetapi ya, manajemen waktu supaya kita bisa kerjakan bisnis ini. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, silakan. Yuk, 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 inisiatif. Siapa yang mau? Siapa yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Gak ada yang mau bicara Ayo. nih. Kayaknya sudah pikiran sudah ditarget ini. Gimana Bu Santi? Ayo. Iya, cukup jelas Bu Queen. Luar biasa itu ilmu malam ini. Tinggal kita ini saja, tinggal kita kerjakan saja teman-teman. Itu sudah ilmu malam ini luar biasa. Saya juga banyak mendapat dan itu cara-caranya juga ada yang mau diubah, ada yang ditingkatkan. Nah, kalau di saya Bu Queen, itu yang duplikasi itu sedang saya buat di tim saya dan puji Tuhan teman-teman saya ada yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Teman-teman luar biasa. Karena mengajak tim itu ikut di training begini, Zoom begini belajar itu agak susah. Itu belakangan ini. Tapi puji Tuhan saya temukan calon-calon Queen juga di sini, Bu Queen. Itu saya berterima kasih banyak. Semoga yang hadir pada malam hari ini tetap semangat, ikut di pertemuan kemudiannya itu nanti ya. Jangan hari ini saja ikut, tapi kalau ada pertemuan ikut saja sebab itu semangatnya di sini momennya itu berbeda walaupun kadang-kadang di tim saya itu apa yang kamu dapatkan di itu di meeting yang kemarin susah saya menjelaskan karena yang dijelaskan Ibu Queen itu beda kalau saya yang menjelaskan. Jadi alangkah baiknya kalau kita hadir bersama-sama karena apa yang saya dapatkan pasti beda lah dengan teman-teman. Jadi ya itu perbedaannya di sini. Nah, tetap jaga fokus. Target kita harus kita capai ya. LE itu harus dicapai ya bulan depan, tahun depan. Esna, Vina, teman-teman di sini. Ibu Magda, walaupun belum ada closingan, tapi Januari itu sama Petronella dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Januari akan ada berita gembira. Sudah ada yang mau dikasih ini, didaftarkan dan mereka akan elit Bu Queen. Itu saya yakin sekali bulan Januari itu adalah momen yang sangat luar biasa di tim saya. Ya, yakin saja, percaya saja. Cintai pertemuan, nikmati saja proses. Itu kita di sini tantangannya adalah penolakan saja. Nah, itu makanan saja tiap hari. Saya juga di apa nih? Saya juga mengalami yang awal-awalnya itu penolakan kayak saya kalau saya ditolak saya malu. Saya malu sebenarnya sebab saya bilang, "Hai, saya ini berita bagus saya sampaikan tapi saya ditolak." Tapi sekarang tidak lagi karena saya dekat sama mentor saya, mak saya. Jadi biasalah itu penolakan buang ke laut. Saya ingat itu kalau ibu mentor bilang penolakan buang saja ke laut. Intinya di sini apa impian kita? Itu 200 juta per bulan bukan senang kita capai. Gobron, Bu Santi. Tapi saya percaya kita bisa juga di sini. Orang di sini tidak perlu pintar-pintar sekali. Yang penting mau saja. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih ilmunya pada malam hari ini dan Ibu Mentor Leni dan teman-teman semua. Sukses untuk kita semua. Luar biasa Sos. ya. Jadi intinya Pokoknya Maret ya, harus bronze ini. bisnis kita ini sangat mudah.
Yang penting ikuti arahan leader. Jadi Yes. belajar percaya sama leader, trust leader ya. Leadernya bilang apa ikut aja karena nggak mungkin ya kita dikasih makan yang sembarangan ya. Intinya sudah dipikirkan apa yang harus diarahkan tim-tim, ikuti saja arahan leader, pasti sampai tujuan dengan selamat. Oke, Yes. luar biasa Anda semuanya. Diambil kameranya dan kita ambil foto bersama. Oke, salam 3 jari. Oke, Pak Markus? Ada Theo dari Berau? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, luar biasa semuanya. Tanpa terasa ya kita hampir 2 jam trainingnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan membuat Anda naik kelas. Saya tunggu ya kenaikan kelas Anda bulan depan dan juga Februari juga naik kelas. Intinya terus naik kelas, paksa bisa, pasti bisa. Yes. Selamat Pasti malam bisa. semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Esther. Selamat malam semua teman-teman. Tetap semangat dan fokus. Selamat beristirahat Oke. semuanya. Bye-bye. Selamat menjalankan Oke. Selamat menyambut Natal semuanya. Pulang Ya, damai. Natal semuanya. Dan Lanjut ya semuanya. mau kue, jangan lupa ya foto kuenya Ya, kirim ke grup ya. manfaatkan momen Natal ini nih, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman, cerita juga tentang bisnis kita. Itu. Sambil Dadah makan semuanya. sambil makan buras, sambil makan ketupat, tetap mulut berkoar-koar. Gimana Manado, Jo? Sudah siap semua nih, petarung-petarung. Makan roa lagi, aduh enak sekali roanya Bu Joyce di Jakarta. Saya suka makan. Sayang Bu Joyce-nya tidak masuk ya. Ada tadi, tapi jaringan kayaknya. Jaringan. Iya. Nanti kita jalan-jalan virtual aja ke Manado ya. Kue-kuenya difoto dikirim ke grup, kita makan rame-rame, kita lihat. Betul. Ya Ciain ya, Via semuanya ya. Yohana gimana? Oke. Yohana, semangat dirimu sayang. Bu Lina, semuanya. Ya. Selamat Selamat malam semua. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Ya, Nek.